Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk latihan menggambar objek 3 dimensi. Adapun untuk objek latihan kali ini kita akan menggambar sebuah velg mobil ya. Untuk satuan ukurannya di sini kita menggunakan milimeter. Oke, langsung saja kita mulai. Kita ke tampak depan. Kita buat garis ke atas 40. Lalu ke samping 200. Kita putar untuk objek ini dengan minus 30 agar putarannya searah jarum jam ya, kita kasih minus. Fillet dengan radius 40. Lalu kita join. Kita offset dengan ketebalan 10 atau jarak 10 ya. Lalu kita tutup karena di sini kita akan membuat objek solid dengan menggunakan perintah revolve. Kita join. Lalu kita revolve. Select objeknya, snap titik tengah, tarik ke atas atau ke bawah, lalu tekan enter untuk putaran penuh. Kita ubah ke tampak atas. Kita buat garis. Ini sembarang saja ya teman-teman. Putar dengan 20 derajat. Lalu kita mirror. Tutup untuk garisnya, endpoint. Lalu kita offset dengan panjang 80 atau jarak 80. Lalu kita extend. Kita trim untuk objek yang ini. Lalu kita fillet dengan radius 40. Karena di sini masih membentuk garis, kita ketikkan region agar menjadi surface ya. Lalu kita arai polar. Snap titik centernya di sini. Karena pada bawahan AutoCAD ini tersetting 6 pada awal, kita langsung saja enter. Karena kebetulan kita akan array dengan banyak 6. Oke, kita ubah SW isometric. Kita move dulu ke atas. Lalu kita extrude. Sebelum kita extrude, kita explode dulu karena setelah proses array ini akan membentuk blok. Kita extrude. Lalu kita subtract. Select objek yang akan dipertahankan, enter. Select objek yang akan dibuang. Oke, next kita akan fillet setiap tepi yang bagian atas ini. Kita ke solid, fillet edge dengan radius 3. Kita pilih yang chain. Kalau sudah semua terseleksi, kita enter. Oke, next kita akan membuat objek yang bagian tengah atau lubang ya. Kita buat garis bantu. Ketikkan L. Kita pilih send untuk center. Lalu kita ke tampak atas. Kita buat garis dengan radius 50. Garis kedua dengan radius 35.
lalu garis ketiga dengan radius 20. Kita buat lingkaran dengan radius 7,5. Ini akan kita array ya. Kita array polar. Select lingkarannya. Kita klik item, kita pilih 5. Kalau sudah, kita hapus untuk objek yang tengah ini. Pertama kita akan membuat bagian yang lubang dulu. Lubang yang paling besar ini kita extrude. Lalu kita move snap centernya. Lalu kita snap center. Ketik shift, lalu tahan, kita klik kanan 3D snap, lalu kita pilih yang center face. Kita arahkan ke face-nya, ini akan otomatis tersnap di titik tengah center. Kita move dengan kedalaman 8, lalu kita subtract. Maka akan bentuk seperti ini. Kita fillet untuk objek yang tepi atas dengan radius 3. Lalu kita extrude. Ini masih bentuk blok ya, kita explode dulu agar terpecah ya. Kita extrude ke bawah, tarik bebas saja sembarang. Lalu kita subtract. Oke, next kita ke tampak atas lagi. Lalu buat lingkaran. Kita pilih yang 3 point. Snap di end point sini, end point kedua, lalu end point ketiga. Kita offset 15 ke dalam. Lalu kita extrude dengan ketebalan 5 mili. Kita subtract untuk objek yang ini. SU. Agar lebih mudah kita ubah dulu 2D wireframe, SU, enter. Maka akan jadi seperti ini. Oke, kita union untuk menggabungkan kedua objek solid ini. Ini menjadi satu kesatuan ya. Kita putar dengan menggunakan 3D rotate. Untuk yang bagian dalam sudah jadi, kita lanjut ke proses untuk yang koneksi ke bannya atau bagian luarnya ini. Kita pilih yang copy edge. Select untuk copy edge-nya karena di sini kita akan membuat diameternya sama. Enter, lalu kita tarik dengan jarak 100 ya. Usahakan di sini membuat dengan jarak ya agar kita kembalikan dengan posisi yang presisi. Oke, kita offset 30 ke luar. Lalu kita extrude dengan panjang 150. Kita subtract. Select untuk lingkaran luar, enter. Klik untuk lingkaran dalam. Maka akan jadi lubang seperti ini. Oke, kita ke tampak samping atau kita left ya. Lalu ubah dulu ke 2D wireframe agar lebih mudah. Kita buat garis menyerupai dengan ukuran ini ya, 150. Lalu kita move dengan jarak 10. Kita buat garis 30. Ini menyesuaikan dengan thickness tadi ya, 30. Kita mirror. Lalu kita offset dengan jarak 10. Kita tutup.
Lalu fillet dengan radius 5, kita pilih yang multiple agar fillet lebih dari satu objek ya. Kita tidak perlu enter atau spasi lagi, ini langsung fillet langsung. Untuk yang bagian dalam ini kita fillet dengan radius 15. Kalau sudah, kita join agar menjadi satu kesatuan. Oke, next kita akan melakukan proses revolve. Sebelumnya kita kembalikan dulu 10 mili untuk tadi objek yang pertama ya. Lalu kita move dengan jarak 150 agar sesuai dengan objek yang kita copy tadi. Oke, kita revolve untuk objek ini. Snap titik tengah, lalu tarik ke samping, kanan kiri boleh, enter. Kita ulangi karena tadi untuk snapnya tidak pada titik tengah ya. Kita revolve, select objeknya, enter. Kita ketikkan send untuk center. Nah, maka di sini sudah titik tengah. Nah, seperti ini. Kita coba lihat pada pandangan X-ray. Ini kita akan melakukan proses intersect karena di sini ada dua objek ya. Oke, kita ketikkan intersect, select objeknya semua, enter. Maka akan jadi seperti ini hasilnya. Oke, next kita move objek ini karena kita tadi copy-nya 100, jadi kita balikan dengan jarak 100. Lalu kita pindah untuk objek ini dengan ukuran 30 ke dalam. Maka sudah jadi untuk velg mobilnya. Oke, kita gabungkan dengan perintah union agar menjadi satu kesatuan. Kita finishing dengan material ya. Ketikkan MAT untuk material. Lalu kita ketikkan door. Kita akan pilih yang door hardware chrome satin. Kita klik and drag, lepaskan pada materialnya. Kita akan membuat background ya. Kita ke surface, kita pilih yang planar. Kita ke realistik lagi, lalu MAT lagi. Untuk objek yang background ini kita kasih background keramik ya. Kita klik and drag. Untuk warnanya kita edit warna biru keramiknya, double klik pada color ini. Biar agak lebih cerah ya teman-teman. Oke, kita close. Kita ke visualis, lalu render. Pilih on. Kita coba yang 90 untuk cahayanya, 90 derajat ya. Lalu kita render dengan low ya. Jika teman-teman hasilnya ingin lebih bagus, pilih medium atau high. Agar lebih cepat kita pilih low. Kita lalu render. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman ingin lebih bagus lagi, teman-teman bisa pilih yang high untuk hasil rendernya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video.